Keluarga marhum, ada ayah dari Ibu Tommy, Bapak Magun, lalu ada ibu dari Ibu Tommy, Inang Gultom, lalu ada adik yang juga merupakan pengacara Tommy, yang pada akhirnya bersatu dengan kami, menambahkan kekuatan, tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah hanya untuk mencari keadilan dan kepastian di mana keberadaan Ibu Tommy Samuel Marhum. Lalu juga hadir bersama kami, bersama kita semua di sini ada istri dari Ibu Tommy Samuel Marhum, yang juga ibu dari seorang anak yang bernama Syem. Mungkin ada di mobil ya, Pak ya. Lalu hadir juga di tengah-tengah kita mertua dari Ibu Tommy Samuel Marhum, Bapak Tarikan. Bapak ini purnawirawan polisian. Jadi dalam prakteknya kemarin banyak juga berkontribusi mencari langsung dengan segenap pikiran dan tenaga. Dari mulai dinyatakan hilang sampai dengan pencarian ketiga, bahkan sampai saat ini. Lalu ada mertua perempuan dari itu Tommy Samuel Marhum, Nyonya Tarikan. Dan tentunya kami semua yang hadir di sini dari tim bantuan hukum dan pencari keadilan Ibu Tommy Samuel Marhum. Perkenalkan, nama saya Martin Lucas Simanjuntak. Telah hadir juga di samping saya ada Bang Jelani Kristo, ada Kak Elisa Ragi, dan ada Amang Manota Takubolon, dan juga rekan Genu Waru. Dan juga masih banyak lagi rekan-rekan advokat kami yang lain di belakang kami dan juga di depan ya, yang tentunya mungkin nanti pada bagian penutup juga akan kami sampaikan secara saja. Lalu hadir juga bersama-sama dengan kami ya, inang kita yang cantik, di mana setiap ada ketidakadilan, di mana setiap ada orang-orang yang tidak bersuara, yang bisa tidak bersuara, ada juga inang di situ untuk mewakili supaya orang-orang yang tidak bersuara ini bisa menyampaikan suaranya kepada orang-orang ataupun pejabat yang seharusnya mendengarkan suara-suara ataupun jeritan tangis setiap insan warga negara Indonesia yang sedang kesusahan. Inang Irma Huta Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pers dan media, hari ini kami hadir di sini mengundang bapak-bapak, ibu-ibu. Tujuannya adalah hanya satu, untuk meminta negara ini dan juga pemerintah bertanggung jawab untuk menemukan anak bangsa yang bertugas sebagai perwira kepolisian yang diberikan penugasan secara resmi sebagai penegak hukum. Namun dalam menjalankan proses penegakan hukum justru yang bersangkutan hilang sampai sekarang tidak ditemukan di mana riwayat. Sudah beberapa kali diadakan upaya untuk mencari keberadaan beliau, namun faktanya sampai saat ini belum ketemu atau belum ada satu petunjuk pun di mana tanda-tanda keberadaan Ibu Tommy Samuel Marhum. Tentunya ini menimbulkan kesedihan dan kedukaan bagi keluarga yang sampai saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan Tommy. Dibilang meninggal enggak, keluarga masih meyakini bahwa Ibu Tommy Samuel Marhum masih ada. Karena kenapa? Negara tidak bisa memberikan suatu petunjuk di mana keberadaan jenazahnya kalau meninggal. Sehingga ini merupakan tanggung jawab negara dan tugas setiap aparat penegak hukum dan juga stakeholders terkait untuk menemukan di mana Ibu Tommy Samuel Marhum kalau dia masih hidup, atau di mana jasadnya ketika memang Ibu Tommy Samuel Marhum sudah atau telah gugur. Itu hutang negara yang harus dibayar kepada keluarga Ibu Tommy Samuel Marhum. Tidak ada tawar-menawar kalau begitu, teman-teman. Wajib. Tidak bisa
atas alasan takdir, atas alasan lapangan, atas alasan sumber daya, tidak dilakukan pencarian sampai ketemu. Minimal kalau tidak bisa ketemu utuh, bisa ditemukan potongan ataupun petunjuk-petunjuk lain yang menandakan bahwa memang beliau gugur dalam tugas. Karena ini masalah kepastian. Apa yang akan disampaikan oleh keluarganya kepada anaknya nanti, Chef? Di mana bapaknya? Apa statusnya? Hilang kan? Kalau hilang, di mana? Kalau misalkan meninggal, di mana jasadnya? Di mana bisa dikuburkan? Di mana dia bisa nanti berdoa? Anak dan keluarganya ini bagi bapaknya untuk menghormati kehidupan ataupun tugas yang telah dilakukan. Ini kewajiban negara. Sebagai tambahan, sebelum nanti teman-teman saya melanjutkan pada beberapa bagian, kami telah menerima kuasa dari keluarga, dan setelah menerima kuasa di awal bulan Juni, kami sudah menindaklanjuti dalam bentuk pengiriman dan menyerahkan surat secara langsung kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, di mana surat tersebut kami urai dengan jelas dengan permohonan untuk dapat melakukan pencarian yang keempat, dengan isinya nanti tim yang mencari fakta yang tergabung dalam tim tersebut bukan hanya dari kepolisian, supaya pencarian ini bisa lebih optimal. Lalu selain kepada kepolisian atau kepala kepolisian, kami juga sudah bersurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena kita ini kan rakyat, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat atau Komisi 3 dalam hal ini merupakan salah satu aspirator yang bisa menyampaikan suara kami tatkala mungkin nanti suara-suara kami tidak tersampaikan ke pemerintah. Hari Selasa lalu tanggal 10 Juni surat tersebut sudah diterima di bagian ke sekjen nih, rekan Jelani, dan kami berharap dua surat ini dapat segera direspon sehingga kami bisa menyampaikan secara langsung, secara tatap muka dan dengan presentasi terhadap apa-apa saja yang pada saat pencarian ketiga kami lihat itu ada beberapa kejanggalan dan juga belum optimal. Ini versi keluarga. Kalau memang versi dari tim mencarinya sudah optimal, tentunya ini kan ada check and balance. Seperti contoh kemarin pada saat pencarian pertama itu ya, kamu tadi kan sempat ada mengatakan bahwa ada KKB. Ternyata KKB itu sumbernya dari dukun. Bukan ada KKB, tapi menurut dukun ada KKB di sana. Ini pada saat pencarian pertama ya, kamu tadi kan. Secara fakta nggak ada. Nah, ini disampaikan kepada pimpinan di pusat, sehingga pada saat itu pimpinan dari pusat nanya, KKB-nya ada di mana? Ada di hutan, jaraknya berapa meter? 400 meter. Bagaimana cara kau melihat KKB di hutan dengan jarak 400 meter? Sampai ada pertanyaan seperti itu. Nah, makanya hal-hal seperti ini ternyata ada lagi berulang di pencarian ketiga, sehingga sangat dirasa penting.